Oh, Hanif, bukan Hafiz. Hanif ya. Saya udah share ke Hanif sama ke Clara ya. Oke, jadi teman-teman nanti masuk ke situ ya untuk belajar basic R sama visualisasi ya. Biar nanti ketika kita sudah mulai lebih banyak penggunaan tentang R ya, teman-teman tidak terlalu kesulitan gitu. Nah, untuk hari ini saya mau nyampein penggunaan Python ya. Jadi kita ada dua bahasa ya, R sama Python. Nanti setelah saya sudah sampaikan, nanti saya kasih juga satu modul ya, modul yang saya udah buat ya. Itu lumayan lengkap. Modulnya saya buat untuk basic. Ada juga yang untuk visualisasinya ya. Jadi nanti ketika kita udah mulai masuk macam-macam apa namanya penggunaannya, itu teman-teman bisa apa tidak tahu kesulitan di dasar seperti itu. Oke. Oke, ini saya share screen dulu. Oke. Jadi ini saya sampaikan basic Python ya. Ini penggunaannya untuk data analis. Kenapa saya batasin untuk data analis dulu? Karena kalau kita bicara Python dia walaupun apa R maupun Python itu penggunaannya sebenarnya luas ya. Tapi sebenarnya kita lebih banyak membatasinya di untuk apa analisis data. Nah, data sendiri sebenarnya itu banyak macamnya ya, bukan cuma angka ya, tapi bisa juga teks, suara, video ya, gambar ya, dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi eh, apa penggunaan kita itu sebenarnya untuk analisis data ya. Nah, ini saya kasih dulu pengantar sedikit ya. Jadi kalau kita bicara tentang bahasa Python ya, eh, ini sebenarnya bahasanya dia lebih tua ya. Dia lebih tua dari bahasa R. Kalau bahasa R itu dia 1993 ya, kalau saya nggak salah ingat. Kalau Python itu dia tahun 1991. Dan apa kedua bahasa ini sebenarnya memang dibuat ya penggunaannya penggunaan yang open source. Jadi teman-teman ketika menggunakan bahasa ini ya eh, teman-teman bisa melakukan berbagai macam pembuatan function, termasuk pembuatan kelas dan sebagainya. Nah, apa bedanya R dengan Python? Kalau kita bicara bahasa R, ya, bahasa R itu dia memang di awal ya pembuatannya khusus untuk analisis data. Walaupun memang berkembang sampai kita sudah bisa membuat macam-macam ya, tapi sebenarnya peruntukannya itu lebih banyak ke analisis data. Nah, tapi kalau Python, pembuatan awalnya sebenarnya malah bukan untuk analisis data, tapi untuk melakukan pembuatan misalnya berbagai aplikasi, berbagai function ya, termasuk membuat website ya, membuat game dan sebagainya ya. Nah, itu awalnya, tapi dengan perkembangan teknologi, perkembangan zaman dan banyak permintaan dari eh, teman-teman di IT ya untuk pengembangan Python itu untuk analisis data karena banyak website-website itu sekarang itu sudah bisa untuk pembuatan dashboard analisis data. Makanya semakin ke sini itu banyak library-library dari Python itu khusus untuk analisis data. Nah, kalau kita bicara fleksibilitas ya, sebenarnya bahasa Python itu lebih fleksibel dibanding bahasa R ya karena memang ketika dibuat ya apa namanya bahasa Python itu memang
di awalnya tidak memperhatikan ini untuk analisis data atau bukan, ya. Sehingga memang banyak platform yang bisa masuk, ya, bisa masuk untuk penggunaan Python ini. Nah, karena dia fleksibel, sehingga teman-teman di IT khususnya itu biasanya malas, ya, itu malas untuk belajar bahasa R. Padahal kalau kita bicara tentang kelengkapan dari library, sebenarnya library R itu lebih lengkap dibanding bahasa Python, seperti itu. Ya, jadi sebenarnya plus minus lah, ya. Jadi kalau kita mau apa namanya penggunaan untuk fleksibilitas lebih banyak, menghubungkan ke berbagai platform dengan misalnya apa namanya dengan intensitas yang besar, maka sebenarnya Python jadi pilihan. Tapi kalau kita bicara kelengkapan analisis, ya, kemudian apa namanya eh, apa bentuk dari visualisasi yang sangat beragam, ya, maka sebenarnya R adalah pilihan. Jadi ya itu biasanya dulu, ya, itu jadi perdebatan. Tapi kalau sekarang karena sudah banyak platform, ya, yang bisa memadupadankan antara kedua bahasa, maka sebenarnya kekurangan di R itu bisa tertutupi oleh Python dan sebaliknya, ya. Nah, sehingga tidak ada, sekarang sudah jarang kita dengar, oh saya lebih apa namanya lebih ke Pythonan atau lebih ke R-Ran gitu, ya. Ini sekarang udah jarang. Jadi karena kedua bahasa itu sudah bisa masuk dalam satu platform sebenarnya. Oke, selanjutnya di bahasa Python sendiri, ya, itu eh, seperti halnya bahasa R, ya, itu punya IDE, ya, atau apa user user interface biasanya. Nah, atau bisa juga integrated development environment, di mana ini memudahkan kita ketika kita mau menuliskan sebuah kode atau membuat sebuah aplikasi, atau misalnya mungkin mau melakukan apa namanya integrasi antara platform ataupun juga di dalam folder, maka IDE ini sangat membantu untuk kemudahan, ya, untuk kemudahan dalam kita membuat atau menuliskan sebuah kode. Nah, setiap apa programmer sebenarnya apa namanya banyak IDE yang bisa saja digunakan, ya. Tapi memang untuk Python sendiri, ya, yang paling umum, ya, biasanya kalau dulu itu biasanya kita kenal ada Jupyter, ya. Kemudian biasanya kita juga misalnya nginstal Anaconda dulu, ya, Anaconda shoot di dalamnya udah banyak banget tuh, banyak banget aplikasinya, ya. Nah, kemudian bisa ada di dalamnya Jupyter, ada di dalamnya Spider dan macam-macam gitu. Nah, tapi kalau dia independen, ya, apa satu-satu kita install, maka biasanya kita bisa saja menggunakan Jupyter atau VS Code, ya, atau Spider, ya. Nah, atau PyCharm, ya. Nah, yang terbaru, ya, ini ada Google Colab, ya, di mana Google Colab ini bisa kedua bahasa, ya. Bisa untuk A, bisa juga Python, tapi memang kebanyakan tidak terlalu familiar penggunaan apa namanya R, ya, untuk di Google Colab gitu, ya. Nah, di Google Colab sendiri, ya, ini sistemnya seperti kita apa seperti kita meminjam server dari Google untuk menjalankan aktivitas kita, menjalankan bahasa-bahasa R ataupun Python. Nah, di sini kita dibatasin dengan kapasitas 1 GB, ya, tapi kalau mau berbayar akan lebih lebih bagus lagi. Dan biasanya ketika kita beberapa menit tidak menjalankan di Google Colab itu, maka dia akan ke restart, ya. Maka kita harus running lagi dari awal. Jadi ada runtime-nya gitu. Nah, jadi ketika kita bekerja dengan cloud, ya, kita harus memperhatikan kapasitas yang disediakan, kemudian apa namanya harus memperhatikan internet kita sehingga apa yang kita sudah jalankan itu tidak tidak sia-sia. Nah, mungkin teman-teman kalau misalnya ada salah satu dari
teman-teman yang mau menginstal ini juga ya, tidak harus semua ya, tapi kalau saya sendiri saya menggunakan VS Code ya di luar dari penggunaan Google Colab gitu. Kenapa? Karena pada saat pelatihan biasanya ya, karena saya sering mengisi pelatihan juga ya, maka kalau saya harus nunggu untuk instalasi misalnya Python dan VS Code-nya itu agak sedikit lama ya. Makanya pilihannya adalah larinya ke Google Colab seperti itu. Nah, Python ini seperti halnya R ya, dia juga sistemnya open source ya dan free license ya. Kemudian library-nya juga cukup banyak ya untuk khusus untuk analisis data ya. Itu sangat banyak mulai dari apa namanya yang basic misalnya seperti uji perbandingan, kemudian uji apa namanya uji hipotesis, analisis deskriptif, kemudian yang mungkin lebih expert misalnya regression, machine learning ya, termasuk deep learning ya. Termasuk misalnya kita mau menghubungkan misalnya sistem IoT kita ya, kalau teman-teman pernah dengar untuk penggunaan IoT ya. Nah, Python juga bisa untuk kita program ya, IoT kita bisa kita program ya untuk penggunaan dari Python seperti itu. Jadi sekarang itu sudah sangat mumpuni untuk bahkan mengecek misalnya apa sensor ataupun juga misalnya kita menginstal apa namanya untuk kamera di dalamnya dan sebagainya gitu. Maka sekarang sudah sangat mumpuni untuk teman-teman lakukan. Nah, kemudian juga selain open source dan free license dan termasuk library ya. Nah, berbagai macam program ya, termasuk apa namanya berbagai website yang teman-teman sering gunakan ya, misalnya kayak Google ya dan berbagai bahasa yang lain ya, berbagai platform yang lain itu sebenarnya banyak bahasa yang menjadi dasar dari pembuatan website tersebut. Nah, salah satunya adalah Python. Nah, termasuk juga Python ini lebih mudah ya. Saya pertama kali belajar bahasa pemrograman itu sebenarnya bukan R, tapi Python ya. Jadi Python ini kalau bisa dibilang dia lebih mudah untuk dipelajari karena bahasanya juga rapi dan terstruktur. Nah, baru saya belajar bahasa R itu lebih lama ya, lebih lama saya pahami dibanding saya belajar bahasa Python. Gitu. Ya, jadi ketika saya baru masuk Python, apa namanya 1 minggu awal setelah saya pelajarin, itu saya sudah bisa buat beberapa program gitu. Tapi kalau di R itu bahkan 1 bulan, ya 1 bulan baru saya bisa paham, oh ternyata seperti ini. Nah mungkin dulu karena apa tutorial yang lebih sedikit, ya tutorialnya lebih sedikit dan Python dia lebih lengkap ya. Di awal ketika saya pelajari itu saya belajar tahun 2000 berapa ya? 2009 ya. Itu saya pertama kali belajar bahasa Python itu 2009 ya. Nah, sedangkan di R itu saya juga udah belajar juga ya, ya setelah saya belajar Python 1-2 bulan saya belajar R, ternyata lebih sulit saya pahami langsung dibanding Python. Nah, tapi mungkin kalau sekarang sudah berbeda ya, karena sama-sama sudah banyak banget tutorialnya, jadi teman-teman bisa lebih mudah untuk mempelajari. Oke, nah seperti halnya bahasa A ya, beberapa basic yang teman-teman harus kuasain ya, mulai dari bagaimana membuat variabel. Ini sebenarnya mirip ya, mirip dengan bahasa R kemarin ya. Ketika kita membuat sebuah apa namanya sebuah definisi objek ya, mau itu penamaan variabel, mau penamaan function dan sebagainya gitu ya. Nah, maka ada aturan main yang harus teman-teman perhatikan. Nah, diantaranya adalah pertama ya, huruf besar kecil itu diperhatikan ya. Jadi kecil besarnya ketika kita memberikan penamaan itu akan berbeda. Kemudian sama juga tidak boleh ada spasi ya. Nama variabel hanya bisa dimulai dengan huruf atau underscores ya.
Nah, jadi nama variabel ini bisa saja dia nama data, nama angka, nama vektor, dan sebagainya, gitu ya. Nah, kemudian nama variabel itu tidak boleh memiliki karakter yang ini. Jadi sebenarnya kalau secara penamaan, secara penggunaan, kalau kita sudah masuk ke dua bahasa, oh sebenarnya mirip-mirip. Cuman mungkin bedanya ada yang dia underscore, dia pakai titik, ya. Ada yang dia pakai kurung, ada enggak, gitu ya. Nah, jadi beda-bedanya di situ, ya. Nah, jadi agak-agak mirip. Nah, kemudian ya untuk bahasa pemrograman Python ini juga mirip ya. Untuk perkalian misalnya ya, perkalian biasa dia pakai bintang seperti ini, di Excel juga sama ya. Kemudian untuk pembagian division ya. Nah, kemudian untuk perkalian ya, tapi ini eksponensial. Jadi kalau eksponensial biasanya kalau di R itu dia pakai apa, kayak topi itu. Nah, kalau di Python ini kita pakai bintang 2 seperti ini. Nah, kemudian modulus ya, modulus ini untuk sisaan ya. Nah, ini bisa menggunakan simbol persen seperti ini. Ya, kemudian garis 2 ya, ini pembagi tapi pembaginya bilangan bulat. Jadi kalau misalnya ada desimalnya maka dia akan tetap langsung dibulatkan seperti itu. Nah, kemudian selisih ya, subtraction sama penjumlahan. Jadi ini mirip-mirip ya, seperti yang biasa kita gunakan. Nah, contohnya seperti ini ya, 2 tambah 3 kali 6 ya, 2 tambah 3 kali 6 dan seterusnya ya. Nah, jadi ini contoh penggunaannya. Nanti kita praktek. Nah, kemudian ada beberapa tipe data ya yang harus teman-teman pahami ya di awal ya. Nah, dan setiap tipe data itu tidak kalau dia sudah masuk ke struktur data ya, jadi ada dua jenis ya. Ada data type ya atau tipe datanya, ada data struktur ya. Kalau data type ya itu biasanya dia sendiri-sendiri, satu-satu data, satu-satu angka dan sebagainya gitu. Nah, tapi kalau data struktur udah kumpulan datanya ya, kumpulan data. Nah, biasanya kalau di dalam data struktur itu tidak boleh itu bergabung antara jenis tipe data ya, kecuali kalau di tipe tipe struktur tertentu ya. Tapi secara umum biasanya ya yang di awal-awal ya kayak NumPy ya, kayak apa yang namanya misalnya tipe list misalnya ya, itu dia kadangkala tidak bisa bergabung antara antara jenis tipe data ya. Nah, data type-nya di sini ya. Nah, ini mulai ada integers ya. Integers ini ada bilangan negatif bulat, nol dan bilangan positif ya. Bilangan positif bulat. Kemudian floating ya, ini ada desimalnya ya. Jadi kalau kita bilang float ya, itu berarti dia punya nilai desimal ya. Nah, dia bisa negatif, bisa nol, bisa positif. Kemudian strings ya, string ya ini dia berupa karakter ya. Kemudian kompleks ya, ini biasa ada huruf J-nya di belakang ya. Itu adalah bilangan imajiner ya biasanya. Kemudian boolean ya. Boolean ini adalah false atau true atau logic ya. Jadi kalau kita misalnya mau menunjukkan sesuatu ya, berupa apakah X lebih besar Y, maka dia akan menghasilkan bilangan logik ya atau tidak ya. Jadi itu teman-teman bisa perhatikan. Nah, yang tidak kalah pentingnya ya, ini beberapa fungsi dasar ya, fungsi umum dan operator yang teman-teman ketika menggunakan Python ataupun R, bahkan bahasa yang lain pun ya, untuk operator sendiri ini akan terus digunakan ya. Nah, teman-teman harus tahu logika operator ya, logika matematika ya dari penggunaan ini ya untuk operator. Jadi kalau kita bahas tanda sama dengan, nah, bukan sama dengannya satu kali. Karena kalau sama dengannya satu kali itu menunjukkan oh nilai A itu sama dengan nilai B. Nah, tapi bukan untuk menunjukkan apakah nilai A sama dengan nilai B ya. Nah, jadi kalau kita mau cek apakah nilai A sama dengan nilai B, maka kita menggunakan tanda sama dengan dua kali. Sedangkan kalau dia cuma satu,
maka kita menunjukkan bahwa A sama dengan B. Kita memberitahu atau kita mendefinisikan, ya, seperti itu. Kemudian ini tanda seru, kemudian tanda tanda sama dengan, ini berarti tidak sama dengan. Jadi kalau ada tanda seru, biasanya itu negasi dari apa yang kita sampaikan, gitu ya. Nah, ini tidak sama dengan, ya, logik, ya. Ini untuk logikalnya. Kemudian kurang dari, ya, nilai A apakah kurang dari B, maka biasanya menghasilkan logical true or false. Oke. Kemudian lebih besar, ya, kurang dari sama dengan, ya, dan lebih besar dari atau sama dengan. Nah, ini akan terus digunakan, ya. Mau teman-teman pakai bahasa apapun, ya, ini akan sering kita gunakan. Nah, kemudian untuk beberapa fungsi dan operator, ya, ini seperti print atau kita panggil namanya, ya. Kemudian apa namanya, kita mau delete, ya, delete beberapa data, ya, atau mau length, ya, ini panjang data, ya. Kemudian kalau mau ngecek tipe datanya apa, ya. Kemudian input, ya, kita masukkan input tertentu, kemudian angkanya apa, ya. Nah, ini sering kita jumpai seperti itu. Oke. Nah, mungkin nanti pas kita praktek akan lebih ini. Nah, untuk struktur data sendiri, ya, untuk struktur data sendiri ini terbagi jadi beberapa jenis, ya, struktur data. Nah, jadi pada Python ini banyak jenis kumpulan atau struktur dari data. Jadi kalau